Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur pagi ini ada di rumah Tuhan karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Kiranya semua pujian, hormat, syukur yang kami persembahkan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon pimpinan dari Allah Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami dapat menangkap apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Pimpinlah kami ke dalam kebenaran, ya Tuhan. Pimpin kami semua dan juga untuk hamba-Mu supaya pemberitaan firman dapat disampaikan dengan benar. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, baik yang ada di ruangan gereja maupun yang mengikuti lewat live streaming, selamat pagi, Shalom. Tema pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah jangan mendua hati. Diambil dari Hosea pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi, Lo Ruhama mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah umatmu." Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema jangan mendua hati hari ini diambil dari Hosea 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-9 dengan judul yang pembacaan tadi yang kita
baca diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Jadi kehidupan Hosea dan keluarga dipakai oleh Tuhan untuk menggambarkan Israel yang tidak setia. Namun kita perlu mengetahui latar belakang atau konteks di mana pemberitaan ini terjadi. Jauh hari sebelumnya baru kita mengetahui betapa pentingnya pemberitaan gambaran yang begitu jelas kepada umat Israel supaya kembali lagi kepada Tuhan, untuk setia kepada Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab dari raja yang pertama, Saul, kemudian diganti oleh Daud, lalu Daud diganti oleh Salomo, kemudian Salomo diganti oleh Rehabeam, dan pada pemerintahan Rehabeam, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, kerajaan Israel Utara dan kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel Utara dipimpin oleh Raja Yerobeam yang pertama, dan kerajaan Yehuda dipimpin oleh Rehabeam, anaknya Salomo. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yerobeam pertama itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Karena di kerajaan Israel Utara tidak ada bait suci, yang ada itu di kerajaan Yehuda. Jadi dengan alasan politis, takut mungkin kehilangan masa, karena beribadahnya di kerajaan Yehuda, maka Raja Yerobeam yang pertama itu mendirikan dua berhala, satu di Dan dan satu di Betel, yaitu anak lembu emas, ya. Anak lembu yang disembah sebagai Tuhan, berhala yang sangat dibenci oleh Tuhan, yang melacurkan diri. Kalau di Alkitab kata melacurkan itu selalu konotasinya, artinya adalah tidak setia kepada Tuhan, tapi menyembah kepada berhala. Nah, kalau kita melihat timeline, garis waktu perjalanan bangsa Israel, Tuhan selalu kirim ada raja, ada nabi, ada raja, ada nabi, terus berbicara kepada bangsa Israel, supaya tidak menyimpang dari Tuhan, supaya terus setia di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Kalau kita membaca itu semua, kita melihat betapa besar kasih setia Tuhan. Kalau kita orang tua saja, kita mendidik anak-anak kita dari kecil, tentu kalau ada kesalahan, kita koreksi, kita benarkan, kita ajar dia kembali lagi yang benar. Kalau mungkin perkataannya mengikut teman ya, pakai bahasa-bahasa yang tidak sopan, kita arahkan dia kembali lagi. Nah, Tuhan kita itu luar biasa besar kasih-Nya. Dia tidak mau kita menyimpang darinya. Oleh sebab itu Tuhan kirim nabi-nabi untuk berbicara kepada umat yang dikasihinya. Nah, saudara-saudara, sebelum Hosea itu ada Amos. Tuhan kirim Amos pada pemerintahan Yerobeam yang kedua. Yerobeam yang kedua itu melakukan hal yang sama dengan Yerobeam pertama, menyembah berhala juga. Dan itu sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan panggil Amos untuk memberitakan pemberitaan firman yang keras. Karena banyak nabi palsu yang tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, sesudah Amos, Tuhan pakai Hosea, dan kali ini bukan hanya kata-kata, tapi gambaran kehidupan Hosea itu dipakai untuk berbicara kepada bangsa Israel. Ya, kadang-kadang kalau kita memberikan nasihat, kata-kata saja tidak mempan, maka ada sesuatu yang kita lebih keras lagi bicara. Benar nggak, Bapak Ibu ya? Nah, Allah begitu. Mengapa? Karena itu genting sekali. Itulah titik-titik terakhir masa di mana sesudah pemberitaan itu, pelayanan Hosea, kerajaan Israel Utara jatuh, runtuh. Jadi sebelum runtuh,
Tuhan kirim hambanya, bahkan Tuhan memakai gambaran kehidupan keluarga Hosea ini untuk berbicara lebih jelas lagi, lebih tegas lagi, supaya bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini menunjukkan kasih Allah yang luar biasa sepanjang perjalanan umatnya, saudara. Dalam pembacaan firman ini kita membaca mulai dari ayat yang kedua, dikatakan ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Nah, saudara-saudara, bangsa Israel bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Tuhan memerintahkan Hosea untuk mengawini seorang perempuan sundal. Di dalam beberapa tafsiran ada dua tafsiran. Yang pertama, dikatakan bahwa Gomer itu waktu pertama dinikahi masih suci, belum sundal. Tafsiran kedua, waktu dinikahi itu memang sudah jadi perempuan sundal gitu. Nah, saya lebih setuju tafsiran yang kedua. Karena begini, gambaran Allah mengasihi umatnya bukan karena kita semua sudah suci lalu Tuhan panggil kita. Justru kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, kita semua manusia berdosa. Tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan, tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Allah mencari kita. Seperti Tuhan memerintahkan Hosea untuk mengawini seorang perempuan sundal, diambil dari lembah yang hitam itu, lalu melahirkan anak-anak sundal, saudara. Nah, anak pertama dikatakan, maka pergilah ia mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Jadi anak pertama yang kasih nama siapa? Tuhan yang suruh kasih nama, ya. Perintahkan kepada Hosea, kasih nama Yisrael. Biasanya kan kalau kita punya anak kasih nama kan selalu punya arti, ya Bapak Ibu, ya. Suatu hari saya bertanya sama papa saya, Pak, kenapa sih kasih nama saya Martin Elvis gitu? Soalnya waktu saya SD suka diledekin. Diledekinnya Martin Luther. Saya belum Kristen waktu itu. Saya nggak suka. Saya bukan Kristen. Lalu diledekin Elvis, ya, tokoh rock and roll itu. Saya juga nggak demen gitu, ya. Lalu akhirnya saya tanya, apa sih arti nama saya? Lalu papa saya berkata, itu singkatan dari ulang tahun kamu. Jadi kalau saya sebut, saya langsung ingat gitu. Jadi semua anaknya itu selain arti dari nama itu juga memiliki pengertian ulang tahun anaknya, ya. Jadi kami 6 laki-laki bersaudara. Jadi papa saya kalau sebut anaknya satu, dia pasti ingat ulang tahun anak. Nah, ini Hosea disuruh oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan kasih nama anak, tapi nama anaknya itu bukan sesuatu yang positif. Yisrael itu artinya memecahkan atau mencerai-beraikan. Wah, kasih nama begitu, ya. Ini gimana sih gitu, ya. Tapi sebagai hamba Tuhan, Hosea taat melakukan itu. Kasih nama, karena ada artinya. Tuhan sedang berbicara kepada umat Israel. Lalu yang kedua,
Dalam pembacaan tadi dikatakan, maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisril. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Kasih nama anak kedua Lo Ruhama, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel. Ya, jadi itu bukan umat Israel lagi, tidak dikasihi. Ya. Arti kata Lo Ruhama itu tidak dikasihi. Bayangkan melahirkan anak tapi kasih nama tidak dikasihi atau tidak disayangi gitu. Tapi itu diberikan nama Lo Ruhama. Lalu yang ketiga, tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi, Lo Ruhama mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Lo Ami bukan umat. Jadi itu arti namanya. Nah saudara-saudara, sebetulnya ini adalah berita penghukuman yang sangat keras. Visualisasi kalau dengan kata-kata sudah tidak mempan, pakai gambaran hidup yang nyata. Karena manusia ini harus kita akui kelemahan kita itu ada 3 manusia. Dan ini 3 pencobaan besar. Yang pertama adalah keinginan mata. Kita sangat terpengaruh oleh apa yang kita lihat. Yang kedua adalah keinginan daging kita. Dan yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Ini yang masa pandemi COVID-19 ini aja ada yang masih tidak percaya ada virus COVID. Coba bayangkan ya. Jadi sudah berkali-kali dikasih tahu masih bandel juga gitu. Itulah manusia. Dan Allah memakai gambaran kehidupan Hosea lebih jelas lagi, lebih keras lagi, karena sebentar lagi sesudah Hosea berbicara menyampaikan firman, bangsa Israel tidak mau bertobat, disitulah keruntuhan kerajaan Israel Utara. Jadi kalau Tuhan memberikan peringatan yang keras kepada kita, bukan karena dia tidak mengasihi kita, justru sebaliknya dia ingin menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Israel memiliki pengertian, ada 2 pengertian. Pengertian yang pertama adalah memencarkan atau mencerai-beraikan. Lo Ruhama tidak dikasihi. Lo Ami bukan umatku. Inilah yang disampaikan. Karena apa? Karena bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan. Namun kalau kita baca di dalam ayat 10 lanjutannya sampai ayat 12, Tuhan itu baik sekali ya. Sudah bicara keras ya. Karena bangsa Israel berontak kepada Tuhan, Tuhan masih kasih janji keselamatan. Maka tepatlah kalau pemazmur selalu mengkaitkan kata kasih dengan setia. Kalau kita baca ada kata kasih, di situ ada kata setia. Itu kasih setia Tuhan. Di dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-12 firman Tuhan mengatakan begini. Judul perikop diberikan oleh LAI, janji tentang keselamatan. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini, sebab besar hari Yisril itu. Katakanlah kepada saudaramu laki-laki Ami, dan kepada saudaramu perempuan Ruhama. Bapak Ibu Saudara, janji keselamatan itu kemudian mengubahkan
Kalau yang dulu disebut ruhama tidak dikasihi, nanti akan disebut ruhama, yaitu yang dikasihi. Yang dulu disebut loami, artinya bukan umatku, sekarang akan menjadi ami, umatku. Betapa baiknya Tuhan, ya. Peringatan yang keras sekaligus janji pertobatan di mana Tuhan akan mengadakan pemulihan. Nah, nama Yisrael sendiri, pengertian kedua adalah menabur. Bangsa Israel yang bertobat kembali lagi kepada Tuhan, mereka akan menabur. Mereka nanti akan menuai. Kelanjutan dari menabur itu, Tuhan mengadakan pemulihan yang luar biasa. Itulah kasih setia Tuhan, Bapak Ibu. Dan berita keselamatan ini berbicara kepada kita, kalau kita lihat arti Hosea sendiri itu artinya keselamatan. Kemudian istrinya bernama Gomer itu dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan sebagai komplit, ya. Tapi seorang penafsir menafsirkan istilah komplit itu sebagai kehancuran total dari sebuah kehidupan. Tapi ada anugerah Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan, yang memanggil orang berdosa kembali lagi kepadanya, kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, yang tadi anak ketiga yang disebut Loami, yang sangat mengejutkan adalah seorang penafsir mengatakan itu bukan anak Hosea, karena cerita ini berlanjut. Gomer, perempuan Suldan yang sudah dikawini, ya, dari lembah hitam dibawa, sudah melahirkan anak, pergi melacurkan diri lagi. Setelah pergi melacurkan diri lagi sampai diperjualbelikan, sudah tidak ada harganya, ya. Diperjualbelikan, saudara. Kalau kita yang jadi Hosea, seperti apa hati kita, ya. Namun Hosea tidak pernah berhenti mengasihi Gomer sekalipun hatinya hancur. Ini sebetulnya adalah gambaran hati Allah kepada kita, Bapak Ibu, orang berdosa. Kalau kita melakukan dosa, Tuhan itu berduka. Roh Kudus, Roh Allah dalam diri kita itu berduka. Hati Allah penuh dengan belas kasihan dan Dia tidak mau kita hidup dalam dosa. Karena akan membawa kita kepada penghukuman yang kekal. Bapak Ibu Saudara, walaupun Gomer yang mungkin waktu itu sudah habis segalanya, berhutang dan diperjualbelikan sebagai budak, Hosea datang, diperintahkan oleh Tuhan dan menebus kembali dengan harga yang mahal. Gomer sudah tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Hanya dia ditebus kembali, baru dia bisa kembali. Ini adalah gambaran kehidupan kita, orang berdosa. Kita tidak bisa membebaskan diri kita sendiri dari dosa. Ada banyak orang yang setelah jatuh dalam dosa, kita minta, ayo balik lagi ke gereja. Nggak mau, karena saya orang berdosa. Tunggu saya siap lebih dahulu, baru saya ke gereja. Kita nggak bisa bersihkan dosa kita. Kita tidak bisa mempersiapkan diri kita. Hanya Tuhan yang bisa memperbaharui kita. Justru ketika kita jatuh, ketika kita hancur, kita datang sama Tuhan memohon pengampunannya. Dalam setiap minggu liturgi selalu ada doa pengakuan dosa. Itu anugerah. Bukan berarti kita ngaku lalu berbuat dosa lagi, ngaku berbuat dosa lagi, sebab dosa memiliki konsekuensi akibatnya, saudara. Tidak boleh mempermainkan Tuhan. Namun anugerah Allah itu terbuka untuk kita. Kasih Allah itu luar biasa kepada kita. Dan gambaran Hosea dan Gomer adalah juga gambaran keselamatan Kristus yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang mau mati untuk kita, menebus dosa kita. Setiap kita yang percaya kepadanya diselamatkan, dimerdekakan oleh
Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Inilah kasih Allah yang luar biasa, saudara. Sekiranya kita ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, marilah kita kembali kepadanya. Saudara, apakah gambaran ini bisa Tuhan pakai dalam kehidupan nyata kita sekarang ini? Di dalam keluarga-keluarga yang hancur misalnya. Ada satu kisah, saudara, yang saya ceritakan karena saya dengar langsung, saudara ya. Ada seorang ibu dalam kehidupannya ini sudah berkeluarga, punya anak masih kecil, tapi suatu saat ini bukan ibunya yang berselingkuh, bapaknya berselingkuh dan meninggalkan ibu dengan anak yang masih kecil. Sebagai orang percaya, ibu ini merasa hancur hatinya, ya. Suami yang tidak setia dan dia tidak siap untuk menjalani hidup ini. Oleh sebab itu dia harus pontang-panting bekerja yang tadinya dia tidak pernah lakukan, tapi dia lakukan habis-habisan demi membesarkan anaknya, ya. Setiap kali dia datang ke gereja, saudara, kalau ada yang bermasalah, kadang-kadang justru yang memberatkan itu orang Kristen sendiri, ya. Jadi memandang dengan tidak baik, ya, atau gosip-gosip di belakang, suaminya selingkuh begini-begini gitu, ya. Itu sangat menekan sebetulnya. Jadi bukan hanya masalah pribadi keluarganya, tetapi kadang-kadang pembicaraan-pembicaraan yang tidak Kristiani itu menyakitkan hati si ibu. Tapi ibu ini tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan tetap berjuang dalam kehidupannya membesarkan anaknya. Karena fokusnya terlalu besar untuk mencari uang, untuk kebutuhan, bukan untuk kaya, tapi untuk survive keluarga ini, maka anaknya yang sudah bertumbuh remaja tidak kurang dapat diperhatikan dengan baik, dan juga tokoh, ya, kebapaan, ya, seorang ayah itu tidak ada, sehingga anak ini jadi bandel. Dan itu makin menyusahkan hati si ibu. Tapi si ibu tetap percaya kepada Tuhan. Sampai suatu saat suaminya sudah bangkrut, sudah sakit, sudah ditinggal oleh selingkuhannya dan pulang ke rumah. Tapi sang ibu masih mau menerima suami yang sudah sebetulnya harus ditendang keluar karena tidak bertanggung jawab. Tapi suaminya diterima, dirawat sampai meninggal. Ibu ini tetap setia kepada Tuhan. Walaupun tekanan kanan kiri, pembicaraan tentang keluarganya yang gagal, tanda kutip. Saudara-saudara, ibu ini kemudian dipakai untuk menyaksikan bagaimana dia berdiri teguh, percaya kepada Tuhan di tengah goncangan badai keluarga. Nah, ada banyak keluarga yang mendengarkan, keluarga-keluarga muda yang mendengarkan kesaksiannya tidak tahan untuk tidak mencucurkan air mata. Sebuah perjuangan yang penuh dengan iman, berbicara begitu keras kepada keluarga-keluarga muda yang begitu gampang bilang cerai, begitu gampang putus harapan di tengah-tengah kesulitan. Nah, Allah memakai keluarga yang tidak sempurna, tanda kutip, tapi memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Saudara-saudara, betapa indahnya kalau kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ada Tuhan menyertai kita, dan Tuhan berjanji menyertai kita senantiasa dan memakai kehidupan kita menjadi berkat. Kiranya kita tidak mendua hati.
kita tetap percaya kepada Tuhan sesuai dengan hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, sehingga pengirangan kita kepada Tuhan tidak akan goyah apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita saat teduh merenungkan firman Tuhan.